Pernah kebayang suara pohon tumbang bukan karena gergaji, tapi karena rantai kapal raksasa yang diseret 2 bulldozer seberat tank? Nggak ada peringatan, nggak ada kompromi. Hanya suara gesekan besi dan raungan mesin yang merobek kesunyian hutan. Apa yang kamu lihat bukan bencana alam, tapi rencana manusia. Mereka menyebutnya efisiensi. Alam menyebutnya akhir. Ini bukan cerita fiksi. Ini nyata. Ini adalah chain clearing. Salah satu cara paling brutal yang pernah diciptakan untuk membuka lahan. Chain clearing adalah metode lama yang masih digunakan hingga hari ini. 2 bulldozer besar berjalan sejajar, menarik rantai baja raksasa di antara mereka. Saat mereka bergerak, rantai itu menyapu bersih segalanya. Semak, pepohonan, bahkan kehidupan liar yang tidak sempat lari. Sekali lewat, habis. Tanah yang tadinya hidup berubah jadi hamparan kosong. Tidak ada seleksi. Tidak ada belas kasihan. Semua yang berada di jalur itu dianggap penghalang. Di beberapa wilayah seperti Texas, Northern Australia, hingga sebagian Meksiko, metode ini masih jadi pilihan utama untuk membuka lahan dalam skala besar. Cepat, murah, dan efektif, kata mereka. Tapi di balik itu, banyak yang tidak tahu apa yang dikorbankan. Pohon-pohon yang butuh puluhan tahun untuk tumbuh hilang dalam hitungan detik. Sarang burung, tempat tinggal rusa, bahkan jaringan bawah tanah mikroba yang menopang ekosistem. Semuanya hancur serentak. Ini bukan sekadar membuka jalan. Ini menghapus kehidupan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini legal? Jawabannya tergantung di mana kamu berdiri. Di beberapa tempat, selama chain clearing dilakukan di atas tanah pribadi dan punya izin lingkungan, itu dianggap sah. Tapi di banyak negara lain, metode ini dilarang keras karena dampaknya terlalu masif. Terlalu tidak manusiawi, bahkan untuk standar industri. Di Indonesia, praktik seperti ini belum umum terlihat secara terang-terangan. Tapi kalau ada yang mencoba, risikonya besar. Tanpa AMDAL, tanpa izin, apalagi dilakukan di kawasan konservasi, hukumnya jelas, pelanggaran berat. Ancaman pidana bukan hal main-main. Namun ironisnya, metode sebrutal ini nyaris tidak pernah muncul di layar publik. Masyarakat jarang tahu, karena aktivitas seperti ini terjadi jauh dari kota, di balik pagar proyek, di tengah padang luas atau rimba yang tidak punya suara. Tidak ada wartawan. Tidak ada peringatan. Hanya tanah yang berubah jadi diam. Dan inilah yang bikin chain clearing begitu menakutkan. Bukan hanya karena ia merusak, tapi karena ia terjadi dalam diam. Tanpa disadari, kita ikut terlibat. Produk dari lahan itu masuk ke pasar, masuk ke dapur kita, masuk ke sistem kita. Kita menikmati hasilnya, tanpa pernah menyaksikan prosesnya. Tanpa sadar, kita juga bagian dari rantai itu. Kita hanya tidak sedang menariknya, tapi kita ada di ujungnya. Jadi, pertanyaannya bukan cuma apakah chain clearing itu legal, tapi apakah ia pantas? Apakah harga dari kecepatan ini sebanding dengan kerugian yang ditinggalkan? Kita bisa menanam kembali pohon. Tapi bisakah kita menanam ulang kehidupan yang sudah hilang? Kita sering mengira kehancuran datang dari perang, dari gempa, dari bencana besar. Tapi kadang, kehancuran datang perlahan. Dengan suara mesin dan rantai yang bergemerincing.